turun sampai dengan 8%, tapi ada bandar yang akumulasi. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung di grup umum saya, grup Sobat Oke Saham, undangannya ada di deskripsi ya, Sobat Oke Saham. Hai guys, Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Budi Oki dari Oke Saham. ISG diajar terus ya minggu ini, tapi alhamdulillah kita di keluarga Oke Saham masih bisa panen beberapa saham di hari Jumat kemarin. Kemarin saya sempat membahas Jawa ya, karena ada volume buy cukup bagus dan alhamdulillah Jumat kemarin Jawa terbang. Dan alhamdulillah juga kita di hari Jumat kemarin panen dari PFA. Ini sudah saya rekomendasi di hari Kamis ya, 27 Februari. PFA dekat dengan support di 200-an. Alhamdulillah PFA naik sampai dengan 220-an ya di hari Jumat kemarin. Dan di hari Jumat kemarin juga 28 Februari di jam 9.18 saya sudah rekomendasikan MSCN ketika MSCN masih dalam kondisi merah ya, 715, 720 dan alhamdulillah MSCN naik sampai dengan 15%-an ya, alhamdulillah. Baik, di jam 9.52 saya rekomendasi harga 72 menarik, stop loss kuat 70. Dan alhamdulillah baik naik sampai dengan 82. Happy cuan buat kita semua. Walau dalam minggu ini ISG terus dihajar, tapi saya selalu katakan kita kawal saham yang kita punya, fokus dengan saham yang kita punya, jangan pantau ISG. Dan alhamdulillah keluarga Oke Saham masih diberikan rezeki ya dari beberapa saham rekomendasi. Nah, hari ini saya akan memberikan beberapa rekomendasi saham untuk minggu depan ya, untuk hari Senin. Semoga aja bisa membantu kawan-kawan dalam mencari cuan. Pertama saham yang masuk pantauan saya adalah MSCN. Nah, kenapa MSCN ini masih menarik menurut saya ya? Kita akan bongkar MSCN di chart daily-nya, dan ini adalah chart daily. MSCN setelah turun cukup lumayan ya dari 1.600 dan sudah main di 500-an. Berarti dari bulan September sampai dengan bulan Februari ini MSCN sudah turun lebih dari 60%-an. Dan saat ini MSCN sudah naik kembali di atas MA50 dan ini mencoba udah sinyal MSCN sudah mulai pembalikan arah untuk kembali uptrend. Target saya sih kalau yang swing MSCN itu adalah di 900 sampai dengan 1000 menurut saya selama trennya terjaga. Dan akumulasi juga di MSCN juga masih sangat bagus. Menurut saya sih ini salah satu saham yang sudah mencoba untuk naik. Jadi walaupun ISG digempur terus, MSCN melawan arus untuk mencoba untuk uptrend. Melihat dari kemarin kita rekomendasi MSCN juga dalam kondisi merah dan sempat kemarin di dari 730-an ya kita rekomendasi dan sempat naik sampai dengan 915 dan di situ adalah target saya selanjutnya. Dan itu adalah target saya lagi ya. Ini semoga aja bisa ke 1000 kembali. Melihat dari chart 5 menitan di MSCN, kita akan melihat bagaimana sih trading plan pendek untuk MSCN. Semoga aja trading plan ini bisa membantu kawan-kawan dalam mencari cuan. MSCN ketika tiba-tiba longsor ya. Nah, di sini MSCN tertahan di MA200 di chart 5 menit. Nah, itu adalah support untuk MSCN saat ini terdekat. Jadi support dekat untuk MSCN di harga 700. Nah, itu adalah harga psikologis untuk MSCN. Selama MSCN bertahan di atas 700, menurut saya MSCN akan menuju lagi ke 900 ke 1000. Jadi bisa kawan-kawan perhatikan buy satu, jadi jangan beli di satu harga ya. Buy satu bisa kawan-kawan ambil di harga closing di 780 menurut saya. Kalau seandainya besok opening dia dalam kondisi merah, coba cari posisi aja sambil lihat komposisi bid over dan juga volumenya. Buy 2-nya kawan-kawan bisa beli di dekat harga 700. Jadi antara 700 sampai 710 bisa pantau dengan stop loss kalau seandainya closing di bawah 700. Semoga bisa menuju ke 800, 900 sampai dengan 1000. Menurut saya MSCN masih menarik dikarenakan akumulasinya juga masih terjaga dan saham ini sudah naik di atas MA50. Semoga aja walaupun ISG masih digempur terus, ini saham ini kuat. Saham kedua yang saya rekomendasikan buat kawan-kawan karena ada volume buy yang cukup bagus. Menurut saya BNLI masih menarik untuk kawan-kawan perhatikan. Selama di harga berapa? Yuk kita pantau. Nah, sebelum kita bahas BNLI lebih lanjut, kawan-kawan bantu saya yuk untuk like dan juga komen. Komen oke. Yang like dan juga komen saya doakan selalu ya. Semoga kawan-kawan diberikan rezeki berlimpah dari segala arah. Amin ya robbal alamin. Nah, BNLI untuk saat ini memang terlihat bahwa saham ini uptrend ya, uptrend. Dan juga akumulasinya juga ada walaupun tidak terlalu besar. Nah, di chart 5 menitan di BNLI, nah kita akan bongkar bagaimana sih BNLI
Kenapa menurut saya sih BNLI masih menarik? Dikarenakan volumenya ini masih terlihat adalah volume buy. Nah, ini harapan saya sih cukup bagus ya untuk BNLI. Semoga aja BNLI bisa rally untuk naik terus ya, karena ini sama si uptrend bagus ya. Dengan kawan-kawan bisa perhatikan untuk BNLI kalau ngeliat dari chart daily-nya, ini kawan-kawan selama BNLI tidak jebol dari harga low kemarin, karena kemarin mantul ya dari low sini dan low ini harganya sama ya. Jadi selama BNLI tidak jebol dari harga low kemarin itu di harga berapa? Ini bisa diperhatikan low kemarin itu ada di harga 2050. Nah, jadi bisa pertimbangkan selama BNLI bertahan di atas 2000 deh ya. Ini harga-harga psikologis, BNLI akan kembali uptrend. Dan saya selalu katakan, jangan kawal IHSG, tapi kita kawal saham kita, apalagi saham kita yang dalam kondisi uptrend. Ikuti trennya dan kawal volumenya. Oke, saham terakhir, dan ini menurut saya juga saham uptrend yang agak gorengan tapi menarik, itu adalah KOKA. KOKA kok menarik Pak Budi? Kita akan perhatikan KOKA dari daily dan juga 5 menitannya. Ini menarik menurut saya. KOKA bertahan di atas MA20 di chart daily, dan ini bisa menjadi support untuk kawan-kawan. Selama KOKA bertahan di atas MA20 itu ada di harga 96 ya. Selama KOKA bertahan di atas 96, ini menurut saya sih semoga aja dia kan sudah turun ya. Di sini membentuk bullish flag. Dan KOKA akan naik kembali untuk ke 110 sampai dengan 120. Menurut saya ya, ini menarik selama bertahan di atas 96. Ini adalah chart daily-nya, dan walaupun tidak volumenya tidak bagus, tapi di sini akumulasinya terlihat cukup bagus juga. Jadi kita di keluarga Oke Saham itu punya patokan. Jadi selama saham itu masih dalam kondisi uptrend, kita masih bisa kawal. Jadi selama KOKA masih naik di atas trading plan kita, seharusnya di atas 96 ya. KOKA ini masih sangat menarik buat kawan-kawan kumpulin. Karena KOKA ini ada pola yang namanya bullish flag yang sudah di breakout. Semoga aja terus lanjut ya untuk KOKA. Melihat dari chart 5 menitannya di KOKA, dan di sini terlihat juga bahwa ada volume buy di sini. Nah, KOKA itu ada volume buy di situ. Makanya menurut saya sih menarik ya saham gorengan ini untuk kawan-kawan pantau. Jadi masukkan pantauan untuk kawan-kawan. Walaupun volumenya tidak terlalu besar ya kemarin, tetapi kita tetap jangan kawal IHSG-nya, tapi kawal saham yang kita punya. Dan ada satu lagi saham yang menarik perhatian saya. Nah, ini menarik perhatian saya, tapi ini sudah tiga saham uptrend yang menarik, dan satu saham yang menurut saya sih berpotensi untuk masuk dari pantauan kita besok, dan saham tersebut adalah Raja. Nah, Raja ini kemarin cukup turun cukup lumayan ya, udah jebol juga loh dari harga 3000. Kok Pak Budi masukkan watchlist di Raja? Nah, pertama adalah Raja ini saat ini sedang berada di harga Fibonacci di 0,6. Kalau melihat dari volumenya dan indikatornya merah, nah ini sebenarnya nggak masuk pantauan, tapi kita akan melihat apakah ada pantulan untuk di Raja. Kenapa? Karena saya tertarik di Raja ini karena kemarin turun sampai dengan 8%, tapi ada bandar yang akumulasi. Nanti kita akan bongkar di broker summary-nya ya. Nah, dan juga Raja juga bertahan di atas garis Fibo di 0,6. Ini yang menarik perhatian saya, karena terkadang kalau kita yang suka main di garis Fibonacci, ini biasanya 0,6 ini adalah area pantulan biasanya ya. Nah, ini adalah broker summary dari Raja, dan terlihat bahwa ketika kemarin penurunannya cukup lumayan ya di Raja, tapi indikatornya di sini menunjukkan bahwa akumulasi, dan terlihat yang akumulasinya juga bukan bandar kaleng-kaleng, yaitu adalah BK dan juga AK. Nah, ini yang menarik perhatian saya, apalagi Raja itu bertahan di atas garis Fibonacci di 0,6. Nah, ketika saham ini turun tapi akumulasi dari BK dan AK, ini membuat saya bertanya-tanya apakah Raja akan mantul dari Fibonacci 0,6, karena memang biasanya garis Fibonacci 0,6 itu adalah garis pantulan biasanya ya. Jadi kita masukkan watchlist di Raja kalau seandainya besok ada volume masuk dan juga ada pantulan selama bertahan di garis Fibonacci 0,6, kita masuk juga di Raja. Oke, semoga bisa menjadi cuan buat kawan-kawan semua. Apabila analisa dari Oke Saham tidak masuk ya dari cara analisa kawan-kawan, jangan diikutin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kawan-kawan yang ingin bergabung di grup umum saya, grup Sobat Oke Saham, undangannya ada di deskripsi ya, Sobat Oke Saham.